Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang sama di komunitas Rodotul Amaliyah. Nah, kali ini kita alhamdulillah kedatangan orang yang sangat keren, yang sangat hebat, di mana beliau adalah seorang pelopor, seorang yang terus membimbing kaum muda untuk menuju jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Mari kita sambut kedatangan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Ya, Gimana Kang? Kabarnya Kang? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, untuk memulai podcast kita kali ini Kang, bisa perkenalkan diri Kang gitu kan kepada para penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat seiman dan setanah air, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan saya atas nama pribadi Pipin Saripin selaku orang yang diberi amanah oleh anak-anak kami semuanya sebagai sesepuh di Rodotul Amaliyah. Saya hadir di Rodotul Amaliyah karena salah satu petunjuk dari guru saya, berbuatlah kebaikan dimanapun berada. Itu jawabannya. Itu amanah dari Guru saya. Kebetulan saya saat itu Allah memberikan petunjuk, walaupun dari background keluarga bukan pesantrenan, tapi Allah menghadirkan saya untuk datang ke sebuah pesantren, di pondok pesantren sangat sederhana, di pondok pesantren Al-Falah di Garut, yang luar biasa. Di sana kan saya menemukan jati diri tentang kebenaran, tentang esanya Allah, tentang bagaimana Islam menjadi petunjuk untuk kebaikan. Kemudian bagaimanakah cara Anda memulai mengorganisir anak-anak dan pemuda untuk hijrah gitu Kang? Kan dari kalau nggak salah ya Kang ya anak-anak kebanyakan gitu mempunyai background ke belakang yang kurang dari kebanyakannya gitu. Ya, sebenarnya sejarahnya bukan sekarang-sekarang di Rodotul Amaliyah. Dulu saya bekas salah satu ketua RW yang membimbing mereka di Karang Taruna. Sebelumnya lagi saya pernah membimbing di daerah Cicadas, membuat majelis taklim anak-anak. Sekarang dulu juga dan sekarang dari mulainya anak-anak yang dulunya jauh dari Allah coba dibimbing dengan kemampuan ilmu saya, dengan rasa, dengan hati yang saya sentuh, dengan bentuk bahwa mereka itu punya kesempatan untuk berbuat baik. Nah, hadirnya Rodotul Amaliyah sebenarnya itu awalnya dari obrolan kecil, di bulan Ramadan yang dulu. Saat itu ada salah satu pemuda yang kalau ketika mau sahur sebelum datangnya subuh, dia datang sambil minum kopi, sambil ngerokok, bahasanya yang sederhana gitu kan. Dia cerita, saya berbagi tentang ilmu, akhirnya ya merasa menjadi inspirasi. Enggak, bentuknya ada Kopin. Awalnya Kopin juga gini Kang Farid, Kopin itu adalah komunitas ngopi di tempat Pak Pipin. Betul, saya juga ada di tempat warung-warung punya istri itu yang nganggur. Iya, jadi sekalian saya berdakwah di sana. Ternyata orang-orang yang jauh dari Allah, ketika kita dekat dengan pendekatan yang sangat santun, sangat menghargai dia, dan yang paling penting jangan berprasangka buruk. Tatap aja sesuatu bagi anak itu adalah kebaikan. Kalau kita dasarnya baik, hasilnya akan baik. Itu janji Allah. Wasin kama sanallah. Seperti itu kan. Apa motivasi Akang gitu melakukan ini semua gitu Kang? Oh jelas, kalau bicara motivasi, memang kewajiban umat muslim adalah berbuat kebaikan. Wa tawanu ala birri wa taqwa, gitu ya. Yang kedua, tugas kita memang berdakwah. Ketika tugas muslim itu memang berdakwah, menyampaikan kebenaran tentang Islam sesungguhnya itu apa sih, gitu kan. Jadi itu yang menjadikan motivasi saya dimanapun. Sekali lagi, kalau kita bicara di masjid, minimal orang sudah beriman. Tapi kalau bicara orang di lapangan, di jalanan, ini dakwah sesungguhnya. Karena mereka itu pada dasarnya adalah orang baik. Tidak ada kul awaladin alal fitrah. Pertama itu bersih. Nah, karena bersih itu yakin ketika dia lupa dengan Allah,
sedikit menjauh dari Allah, kita ingatkan kembali sehingga anak-anak itu tersadarkan dan kembali pada fitrahnya sebagai orang yang baik. Ya, kemudian untuk pertanyaan terakhir mungkin ini Kang, apa harapan Akang itu terhadap anak-anak didik Akang gitu, dan harapan terhadap komunitas yang Akang bangun sendiri gitu. Harapan saya sebenarnya sederhana. Saya mengatakan khainas angpamina, sebaiknya manusia bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya berpikirnya agak sedikit berbeda. Selalu pertama itu tatap sesuatu itu dengan nilai kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan buat anak saya, apa yang saya sampaikan, keilmuan saya itu bisanya diamalkan, bukan hanya diucapkan, hanya menjadi tagline, tapi diamalkan, gitu ya. Karena sesungguhnya tidak akan ada sia-sia ketika sebuah kebaikan, maka Allah akan membalasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang pertama harapannya. Dan yang paling penting kedepannya ini menjadi semacam virus kebaikan. Ketika sekarang baru 1 orang, dulunya jadi 2 orang, 3 orang makin banyak lagi, kebaikan itu menebar di mana-mana. Dan yang paling penting, dakwah sesungguhnya sekali lagi adalah dakwah di jalanan, karena mereka tidak diingatkan. Itu pesannya. Mari berdakwah bersama-sama dengan anak-anak, berbuat terbaik, dan paling penting buat anak-anak, jadilah anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya. Ya. Apa pesan Akang untuk kaum muda? Kaum muda. Ya. Kaum muda adalah kaum tempatnya asik. Jadikan agama itu adalah agama Islam itu agama yang enjoy, asik, agama gak kaku. Islam tuh harus dibuat sudah asik, mencari ilmu itu enak, asik. Nah, butuhlah pesan-pesan buat anak-anak muda, yuk gabung dengan Radio Amalia di sekitar lingkungan Bandung. Yang mau gabung silakan. Mari kita berbuat tebar kebaikan di mana. Dari hal yang terkecil kita mulai. Dari hal terkecil, saudara kita yang paling dekat, satu rumah, satu kampung, satu wilayah, teman sekolah, teman kerja, semuanya. Dari hal yang gitu. Pesannya adalah jangan menunda kebaikan. Kalau istilah orang Sunda sebenarnya don't put until tomorrow, begin what today. Janganlah menunda kebaikan. Pokoknya kalau ada kebaikan, ayo let's go kebaikan. Begitu, seperti itu. Sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat. Banyak ilmu yang didapat dari beliau ini. Nah, jangan lupa terus pantengin channel komunitas Rodatul Amalia, like, komen, dan share juga kepada yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Untuk itu saya pesan terakhir untuk semuanya, teman-teman sahabat-sahabat yang seiman dan sewilayah bangsa Indonesia, yuk mari kita bersama-sama berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Kang atas waktu dan sama-sama. Mudah-mudahan manfaat juga buat kita semua. Amin. Ya. Semoga Akang juga selalu diberi kesehatan, amin, keberkahan dalam kesehariannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.